Is a great battle from the beginning of the season. They will fight in the last race, so will be the fantastic job. Depends very much from the feeling from the bike and the tires from the first lap and who will be the faster. Saya punya masalah tu agak sukar dan saya pun setiap lap pun hampir nak terjatuh. Is a great battle from the beginning of the season. They will fight in the last race, so will be the fantastic job. Depends very much from the feeling from the bike and the tires from the first lap and who will be the faster. Saya punya masalah tu agak sukar dan saya pun setiap lap pun hampir nak terjatuh. Yes, mantap Veda. Di luar dugaan, legenda top MotoGP Valentino Rossi ternyata ikut soroti dan beri komentar sangat mengagumkan begini soal hasil race resmi Veda Ega Pratama di Moto3 seri Catalunya hari ini. Semuanya dipastikan sangat terkejut, namun setuju Paul dengarnya. Di sisi lain bikin heboh, Hakim Danish malah marah-marah gak jelas sampai sindir keras Veda. Kabar gembira, petinggi Gresini Racing Nadia Padovani sampai ikut buka suara hebat kayak gini soal Veda tersebut. Bahkan ungkap kejutan besar ini di hadapan media. Benarkah? Simak videonya sampai selesai ya. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Balapan Moto3 Catalunya 2026 hari ini benar-benar meninggalkan cerita yang sulit dipercaya banyak orang. Di tengah kerasnya persaingan, drama overtake tanpa henti, hingga panasnya duel antar rider muda terbaik dunia, satu nama justru berhasil mencuri perhatian paling besar. Ya, nama itu adalah Veda Ega Pratama. Rider muda Indonesia tersebut sukses membuat pedok internasional gempar setelah menampilkan race luar biasa sensasional di sirkuit Catalunya. Dan yang bikin semuanya terasa makin spesial, performa heroik Veda ternyata sampai mendapat sorotan langsung dari legenda terbesar MotoGP dunia, Valentino Rossi. Bukan komentar biasa, bukan pujian formalitas, tetapi komentar yang benar-benar menunjukkan kekaguman besar seorang legenda terhadap talenta muda Indonesia. Atmosfer pedok Catalunya sendiri memang sejak awal race sudah terasa panas. Banyak rider unggulan bertarung keras sejak lampu start padam. Namun perhatian publik mendadak tertuju pada satu fakta mengejutkan sebelum race dimulai. Veda harus start jauh dari belakang, posisi ke-21. Ya, P21. Posisi yang di Moto3 hampir selalu menjadi mimpi buruk. Karena di kelas paling brutal ini, start dari belakang berarti rider harus menghadapi resiko chaos lebih besar, tertahan grup tengah, hingga kemungkinan kehilangan slipstream utama di lap-lap awal. Banyak pengamat awalnya pesimis. Sebagian bahkan memperkirakan Veda bakal kesulitan menembus 15 besar. Namun yang terjadi di lintasan justru benar-benar di luar dugaan. Sejak lap pertama, Veda langsung tampil agresif. Satu persatu rider di depannya mulai dilewati. Dan yang paling mengejutkan, semua dilakukan dengan sangat tenang. Tidak panik, tidak gegabah, tetapi penuh perhitungan. Overtake demi overtake dilakukan dengan sangat bersih. Beberapa kali Veda bahkan terlihat melakukan pengereman super berani di tikungan teknikal Catalunya, sesuatu yang biasanya hanya dilakukan rider-rider bermental elit. Pedok mulai ramai, komentator mulai berteriak kagum, dan kamera internasional mulai berkali-kali menyorot rider Indonesia tersebut. Karena jujur saja, naik drastis dari posisi 21 ke grup depan di Moto3 bukan hal normal. Itu sangat sulit. Dan rupanya performa luar biasa itulah yang sampai menarik perhatian Valentino Rossi. Dalam wawancara pasca race bersama media Italia, Rossi secara terang-terangan mengaku sangat terkesan dengan cara Veda membangun balapan. Saya melihat dia sangat cerdas di race hari ini, ujar Rossi. Kalimat itu langsung membuat wartawan pedok heboh, karena Valentino Rossi dikenal sangat memahami detail balapan. Jika ia menyebut seorang rider cerdas, itu bukan sekedar soal cepat, tetapi soal kemampuan membaca situasi race. Dan menurut Rossi, itulah kualitas paling menonjol dari Veda hari ini. Dia start sangat jauh dari belakang, tetapi dia tidak panik. Dia memilih momen overtake dengan baik, lanjut Valentino Rossi. Komentar tersebut langsung viral di media sosial otomotif dunia.
Fans Indonesia benar-benar dibuat merinding, sebab nama sebesar Valentino Rossi kini mulai ikut membicarakan Veda Ega Pratama. Dan yang lebih luar biasa lagi, Rossi bahkan mengakui mentalitas rider Indonesia tersebut sangat kuat untuk ukuran pembalap muda. Untuk rider muda, mentalitas seperti itu sangat penting. Banyak rider kehilangan fokus ketika start dari belakang, tapi dia tetap percaya diri. Boom! Kalimat itu terasa sangat spesial, karena selama bertahun-tahun Rossi telah melihat ratusan rider muda berbakat datang dan pergi. Ia tahu betapa sulitnya menghadapi tekanan di level dunia. Maka ketika ia sampai memuji mentalitas Veda, itu berarti ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Namun, legenda Italia tersebut ternyata juga memberikan kritik penting yang langsung membuat suasana pedok berubah serius. Dan kritik itu diarahkan kepada pihak Honda. Ya, Rossi secara tidak langsung menyentil bagaimana motor dan strategi tim harus lebih maksimal jika ingin benar-benar membantu perkembangan Veda. Menurutnya, rider muda berbakat seperti Veda membutuhkan dukungan teknis yang tepat agar potensinya tidak terbuang sia-sia. Honda jangan sampai membuat kesalahan lagi seperti sebelumnya, ujar Valentino Rossi dengan nada serius. Kalimat itu langsung mengundang perhatian besar, karena dalam beberapa seri terakhir memang muncul pembicaraan soal bagaimana beberapa masalah teknis dan posisi start kurang ideal membuat Veda harus bekerja ekstra keras saat race. Dan Katalunya hari ini menjadi bukti nyata. Meski start dari posisi 21, Veda tetap mampu merangsek naik ke posisi atas dan bertarung dengan grup depan. Artinya apa? Potensinya memang nyata. Dan Rossi melihat itu dengan sangat jelas. Kalau dia start dari grid depan, peluang podium akan jauh lebih terbuka. Lanjut Valentino Rossi. Kalimat itu langsung membuat fans Indonesia semakin campur aduk antara bangga dan penasaran. Karena banyak yang mulai membayangkan, bagaimana jika Veda benar-benar mendapatkan paket motor dan strategi sempurna? Bagaimana jika dia start dari 2 baris depan? Bagaimana jika semua potensinya benar-benar dimaksimalkan? Rossi bahkan mengatakan bahwa Honda harus melakukan banyak evaluasi jika ingin menjaga perkembangan rider muda seperti Veda. Talenta seperti dia harus dibantu berkembang dengan baik, kalau tidak akan sulit. Dan jujur saja, kalimat itu terasa sangat dalam, karena sejarah MotoGP memang penuh dengan rider berbakat yang gagal mencapai potensi maksimal akibat dukungan teknis yang tidak tepat. Rossi tentu memahami itu lebih baik dibanding siapapun. Ia pernah menghadapi berbagai era motor, berbagai tekanan tim, berbagai perubahan teknis. Maka ketika ia sampai memberi peringatan seperti itu, pedok langsung menanggapinya dengan serius. Namun di balik semua kritik dan evaluasi tersebut, Rossi tetap menegaskan satu hal besar. Ia percaya Veda punya masa depan cerah. Saya pikir dia bisa menjadi rider besar di masa depan, ujar Valentino Rossi, asalkan dia terus belajar dan tidak cepat puas. Kalimat sederhana tetapi terasa sangat bermakna, karena itulah inti perjalanan seorang pembalap elit dunia. Bakat saja tidak cukup, kecepatan saja tidak cukup. Yang menentukan adalah kemampuan untuk terus berkembang setiap musim. Dan menurut Rossi, Veda sudah memperlihatkan fondasi penting itu. Kecerdasan, mentalitas, keberanian, kemauan belajar. Kombinasi yang sangat langka untuk rider muda. Dan jika dipikir-pikir, perjalanan rider muda Indonesia tersebut memang terasa seperti cerita yang sulit dipercaya. Dari start posisi 21, lalu perlahan menyalip satu demi satu rider, hingga akhirnya membuat Valentino Rossi ikut angkat bicara penuh kekaguman. Sesuatu yang dulu terasa mustahil bagi rider Indonesia, kini perlahan mulai menjadi nyata. Tentu jalan menuju MotoGP masih sangat panjang, masih ada banyak ujian berat, masih ada rival-rival besar, masih ada tekanan luar biasa. Tetapi Katalunya hari ini meninggalkan satu pesan penting untuk dunia balap. Indonesia mungkin sedang melahirkan talenta yang benar-benar spesial. Dan ketika seorang Valentino Rossi sampai berkata bahwa Veda Ega Pratama punya potensi menjadi rider besar di masa depan, maka itu bukan sekedar pujian biasa. Itu adalah pengakuan dari seorang legenda dunia. Sementara itu di sisi lain, atmosfer padok Moto3 Katalunya 2026 benar-benar belum juga dingin. Setelah penampilan luar biasa Veda Ega Pratama sukses membuat dunia balap heboh dan sampai mendapat pujian dari legenda besar seperti Valentino Rossi, kini drama baru kembali muncul dan bikin suasana makin panas. Dan lagi-lagi, pusat keributan itu datang dari rival Asia Tenggara sendiri. Ya, Hakim Danis kembali menjadi sorotan setelah reaksinya usai race
dianggap penuh emosi dan menyindir keras Veda secara terbuka di depan media. Banyak wartawan padok bahkan sampai menyebut wawancara Hakim kali ini sebagai salah satu momen paling pegang sepanjang akhir pekan Catalunya. Semua bermula setelah race Moto3 selesai digelar. Perhatian media internasional langsung tertuju pada Veda karena aksinya yang luar biasa dari posisi start 21 hingga mampu merangsek naik ke grup depan dan mencuri perhatian dunia. Nama rider Indonesia itu mendadak memenuhi headline berbagai media otomotif Eropa. Potongan overtake-nya viral, komentar Valentino Rossi viral. Bahkan banyak analis mulai menyebut Veda sebagai salah satu rookie paling menarik musim ini. Namun, situasi itulah yang rupanya membuat suasana kubu rival mulai memanas. Saat diwawancarai media usai race, Hakim Danis terlihat cukup emosional ketika ditanya soal sorotan besar yang kini mengarah kepada Veda. Alih-alih menjawab santai, rider Malaysia tersebut justru melontarkan komentar bernada sindiran yang langsung bikin padok ramai. Semua orang cuma bicara soal dia, ujar Hakim dengan nada kesal. Ia bahkan kembali menyindir gaya balap Veda dengan komentar yang dianggap cukup aneh oleh banyak pengamat. Kalau buat saya, balapan bukan cuma soal menyalip banyak rider, lalu semua langsung heboh, katanya lagi sambil tertawa tipis. Boom! Seketika suasana media sosial langsung panas. Fans Indonesia langsung menyerbu berbagai kolom komentar dan menganggap ucapan Hakim terlalu dipenuhi rasa iri. Apalagi jika melihat bagaimana penampilan Veda memang benar-benar luar biasa hari ini. Start dari P21 di Moto3 lalu mampu menembus grup depan bukan sesuatu yang mudah. Bahkan Valentino Rossi sendiri sampai mengakui kecerdasan dan mentalitas rider Indonesia tersebut. Namun Hakim justru terlihat tidak senang dengan besarnya perhatian yang kini didapat Veda. Dan drama makin panas ketika salah satu wartawan kembali bertanya apakah dirinya menganggap Veda lebih berkembang musim ini. Hakim langsung menjawab singkat namun bernada tajam. Kita lihat saja nanti siapa yang lebih atas di akhir musim, ucap Hakim Danis. Komentar itu langsung viral di berbagai media Asia Tenggara. Sebagian fans Malaysia membela Hakim dan menyebut dirinya hanya menunjukkan mental kompetitif. Tetapi banyak pengamat padok justru menilai rider Malaysia tersebut terlihat terlalu emosional menghadapi sorotan besar kepada Veda. Karena faktanya, performa rider Indonesia itu hari ini memang sangat mencuri perhatian dunia. Dan menariknya, di tengah panasnya sindiran Hakim Danis, justru muncul kabar besar lain yang membuat publik Indonesia jauh lebih bahagia. Ya, petinggi Gresini Racing Nadia Padovani ternyata kembali ikut buka suara soal Veda Ega Pratama. Dan komentarnya kali ini malah jauh lebih mengejutkan. Dalam wawancara bersama media Italia di Padok Catalunya, Nadia mengaku dirinya benar-benar terkesan dengan race pace dan mental bertarung Veda hari ini. Menurutnya, sangat jarang rookie mampu tampil setenang itu ketika harus memulai balapan dari posisi belakang. Dia menunjukkan karakter yang sangat menarik, ujar Nadia Padovani. Kalimat itu langsung membuat wartawan mulai serius memperhatikan. Karena komentar dari owner tim sebesar Gresini Racing jelas bukan sesuatu yang keluar sembarangan. Dan Nadia kemudian membocorkan satu fakta mengejutkan yang langsung bikin padok heboh besar. Menurutnya, beberapa orang di lingkungan MotoGP ternyata mulai membicarakan perkembangan Veda secara khusus setelah race Catalunya hari ini. Ya, secara khusus. Setelah race tadi, semakin banyak orang mulai penasaran dengan masa depannya, ungkap Nadia. Kalimat itu langsung dianggap sebagai sinyal besar. Artinya, nama Veda kini benar-benar mulai masuk radar serius padok internasional. Dan yang lebih bikin fans Indonesia merinding, Nadia bahkan mengakui kualitas comeback race Veda hari ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan rider muda. Naik dari posisi 21 dengan tetap tenang itu tidak mudah. Banyak rider muda biasanya terlalu agresif lalu membuat kesalahan. Kalimat itu langsung dianggap sebagai pujian besar untuk kecerdasan balap Veda. Karena memang sepanjang race tadi, rider Indonesia tersebut terlihat sangat matang dalam memilih momen overtake. Tidak asal nekat, tidak panik, tetapi penuh kontrol. Dan Nadia Padovani rupanya melihat kualitas itu sebagai sesuatu yang sangat penting untuk masa depan rider elit dunia. Namun kejutan terbesar ternyata datang di akhir wawancara. Saat salah satu media Italia bertanya apakah dirinya percaya Veda bisa menjadi rider besar di masa depan, Nadia memberikan jawaban yang langsung membuat padok mendadak sunyi beberapa detik.
Kalau dia terus berkembang seperti ini, saya rasa banyak tim besar akan mulai memperhatikannya, ujar Nadia Padovani. Kalimat itu langsung meledak di media sosial. Fans Indonesia benar-benar dibuat histeris, karena ucapan tersebut terasa seperti kode sangat besar dari lingkungan MotoGP sendiri. Bukan lagi sekedar pujian biasa, tetapi sinyal bahwa Veda mulai dipandang sebagai prospek serius untuk masa depan tersebut. Dan ironisnya, saat Hakim Danish sibuk melontarkan sindiran emosional kepada Veda, padok MotoGP justru mulai ramai membicarakan potensi besar rider Indonesia tersebut. Perbedaan situasi itu langsung menjadi bahan pembicaraan panas di media sosial. Banyak fans menyebut satu pihak sibuk bicara di depan media, sementara pihak lain mulai diam-diam dilirik dunia. Kini, satu hal terasa semakin jelas setelah race Catalunya hari ini. Nama Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar pembalap muda Indonesia biasa. Ia mulai berubah menjadi fenomena baru yang menarik perhatian para legenda, petinggi tim besar, hingga lingkungan MotoGP internasional. Dan jika perkembangan ini terus berlanjut, bisa jadi padok dunia memang sedang menyaksikan lahirnya calon rider besar masa depan dari Indonesia. Namun, harus digarisbawahi, dua berita tersebut merupakan karangan, namun juga harapan admin, melihat potensi besar Veda yang sangat bisa bikin harum nama Indonesia di kancah balap internasional. Performa Veda Ega Pratama meroket, Hakim Danish merosot tajam di Moto3 Catalunya 2026. Perjuangan Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026 perlahan mulai menunjukkan arah yang sangat menjanjikan. Pembalap muda Indonesia tersebut tampil semakin kompetitif dalam setiap sesi yang berlangsung di Sirkuit de Barcelona, Spanyol, Sabtu, 16 Mei 2026. Bersama Honda Tim Asia, Veda berhasil memperlihatkan perkembangan performa yang cukup drastis dari hari pertama hingga memasuki sesi FP2. Yang paling menarik perhatian, rider asal Yogyakarta itu sukses memperbaiki posisinya secara bertahap. Jika pada awal akhir pekan dirinya masih tercecer di papan bawah, kini Veda mulai mampu bersaing lebih dekat dengan para rider papan atas Moto3. Sementara itu, rival Asia Tenggara asal Malaysia Hakim Danish justru mengalami situasi berbeda. Setelah tampil sangat dominan pada hari pertama, performanya mulai sedikit menurun ketika memasuki hari kedua balapan. Penampilan Veda Ega Pratama memang menjadi salah satu sorotan utama sepanjang sesi Moto3 Catalunya 2026 kali ini. Banyak pengamat padok mulai melihat adanya perkembangan yang cukup jelas dari cara balapnya di lintasan Catalunya yang terkenal sangat teknis dan penuh tantangan. Sirkuit Barcelona sendiri bukan trek yang mudah untuk pembalap muda. Layout panjang dengan kombinasi tikungan cepat dan sektor teknikal membuat rider harus memiliki konsentrasi tinggi serta kemampuan membaca racing line secara presisi. Di awal sesi Free Practice 1 FP1, Veda memang masih terlihat kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Pembalap Indonesia tersebut mencatatkan waktu 1 menit 50,142 detik dan hanya menempati posisi ke-23 dari total 26 pembalap yang turun di kelas Moto3. Hasil tersebut sempat membuat Veda tertinggal cukup jauh dari rombongan depan. Bahkan banyak pihak mulai khawatir dirinya bakal kesulitan bersaing pada akhir pekan ini. Namun, perlahan situasi mulai berubah. Memasuki sesi praktis pada Jumat sore 15 Mei 2026, Veda tampil jauh lebih percaya diri dibanding sebelumnya. Rider muda Indonesia itu mulai terlihat lebih agresif saat memasuki tikungan dan mampu memaksimalkan performa motornya dengan lebih baik. Hasilnya pun langsung terlihat jelas di catatan waktu. Veda sukses membukukan lap terbaik 1 menit 48,136 detik dan melonjak ke posisi ke-19 klasemen kombinasi. Meski hasil tersebut masih belum cukup untuk membawanya masuk zona aman Q2, peningkatan lebih dari 2 detik dibanding FP1 menjadi sinyal positif yang sangat penting. Adaptasi Veda terhadap karakter sirkuit de Barcelona mulai terlihat nyata. Ia perlahan mampu menjaga racing line dengan lebih konsisten, terutama di sektor-sektor cepat yang sebelumnya menjadi titik kelemahannya. Selain itu, kerjasama dengan kru Honda Tim Asia juga mulai menunjukkan hasil yang cukup baik.
Banyak pengamat padok menilai perkembangan seperti ini menjadi pertanda bahwa Veda mulai menemukan setup motor yang lebih cocok dengan gaya balapnya. Peningkatan performa rider Indonesia tersebut kembali berlanjut saat memasuki sesi FP2 pada Sabtu, 16 Mei 2026. Meski catatan waktunya sedikit lebih lambat dibanding sesi praktis, yakni 1 menit 48,152 detik, Veda justru berhasil meraih posisi yang jauh lebih kompetitif. Ia sukses finish di peringkat ke-13. Hasil tersebut jelas menjadi perkembangan besar jika dibandingkan dengan performanya di FP1. Dari posisi ke-23 naik ke urutan ke-19, lalu melonjak lagi ke posisi ke-13 dalam 3 sesi berbeda. Grafik performa Veda benar-benar menunjukkan tren menanjak tajam. Menariknya lagi, banyak pihak menilai catatan waktu pada FP2 memang tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan praktis sebelumnya. Kondisi lintasan, temperatur aspal, arah angin, hingga persaingan antar rider membuat sesi kedua berjalan dengan karakter berbeda. Namun justru disitulah nilai positif Veda mulai terlihat. Ia mampu tetap kompetitif dalam situasi lintasan yang berubah. Hal seperti ini biasanya menjadi salah satu indikator penting perkembangan mental dan kemampuan adaptasi seorang rider muda. Kini performa apik tersebut menjadi modal yang cukup penting bagi Veda Ega Pratama menjelang sesi kualifikasi Moto3 Catalunya 2026. Pembalap Indonesia itu dijadwalkan memulai perjuangannya dari Q1 sebelum mencoba merebut tiket menuju Q2. Jika mampu mempertahankan tren positifnya, peluang Veda untuk menciptakan kejutan tentu masih terbuka lebar. Di sisi lain, situasi berbeda justru dialami rival Asia Tenggara asal Malaysia, Hakim Danish. Pada hari pertama, Hakim tampil sangat luar biasa dan bahkan sempat mendominasi jalannya sesi. Dalam FP1, rider Malaysia tersebut berhasil menjadi pembalap tercepat setelah mencatatkan waktu impresif 1 menit 47,478 detik. Performa kuat itu kemudian berlanjut pada sesi praktis. Hakim Danish kembali mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 46,494 detik dan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu kandidat kuat pole position Moto3 Catalunya 2026. Gaya balap Hakim di sirkuit Barcelona memang terlihat sangat agresif sejak awal. Ia tampak nyaman melibas tikungan panjang khas Catalunya dan mampu menjaga kecepatan dengan sangat baik di beberapa sektor cepat. Tak heran jika namanya langsung ramai diperbincangkan sebagai ancaman serius dalam perebutan posisi start terdepan. Namun memasuki FP2, performa Hakim Danish mulai mengalami sedikit penurunan. Pembalap Malaysia tersebut hanya mampu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 47,788 detik. Hasil itu membuatnya turun ke posisi ke-6 dalam klasemen akhir FP2. Meski masih berada di papan atas, dominasi Hakim tak lagi terlihat sekuat hari pertama. Para rival mulai mampu mendekati catatan waktunya setelah menemukan setting motor yang lebih ideal pada hari kedua. Situasi ini membuat persaingan menuju sesi kualifikasi dipastikan bakal semakin ketat dan menarik untuk disaksikan. Kini perhatian publik Asia Tenggara pun semakin tertuju pada duel menarik antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish di Moto3 Catalunya 2026. Veda datang dengan tren peningkatan performa yang cukup tajam, sementara Hakim masih menjadi salah satu rider tercepat meski mulai mendapat tekanan dari para pesaingnya. Menurut kalian, apakah Veda Ega Pratama bisa melanjutkan tren positifnya dan membuat kejutan saat kualifikasi nanti? Atau justru Hakim Danish akan kembali menunjukkan dominasinya di Catalunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.